Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Ngeri, anak bangsa Indonesia sukses kembangkan mesin turbojet pendorong rudal berteknologi mutakhir. Industri pertahanan Indonesia terus berkembang meskipun belum setara dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia. Namun, ini bukan berarti Indonesia kekurangan potensi dalam menciptakan alat utama sistem persenjataan sendiri. Salah satu contoh prestasi yang patut dibanggakan datang dari dunia akademik, tepatnya dari Dr. Firman Hartanto, ST, MT, seorang dosen teknik penerbangan di Institut Teknologi Bandung. Beliau berhasil mengembangkan teknologi mesin turbojet yang digunakan dalam pembuatan rudal jenis Krishna, sebuah terobosan penting dalam bidang militer Indonesia. Rudal Krishna adalah jenis rudal yang dapat terbang dengan jarak jauh dan pada ketinggian rendah, sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Keunggulan utama dari rudal ini adalah kemampuannya untuk menghindari deteksi radar, menjadikannya lebih efektif dalam misi militer. Salah satu komponen kunci dari rudal ini adalah mesin turbojet yang menggerakkannya. Mesin turbojet yang dikembangkan oleh Dr. Firman Hartanto diberi nama Turbojet 500N. Mesin turbojet 500N yang dikembangkan oleh Dr. Firman Hartanto di Institut Teknologi Bandung merupakan terobosan yang sangat penting dalam pengembangan alutsista buatan Indonesia, khususnya dalam hal pembuatan rudal. Mesin turbojet ini dirancang untuk memberikan daya dorong yang cukup besar bagi rudal jenis Krishna agar dapat terbang pada jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan terbang rendah, memungkinkan rudal untuk menghindari deteksi radar. Mesin turbojet 500N ini memiliki beberapa komponen penting yang memastikan kinerjanya optimal. Fungsi kompresornya adalah untuk meningkatkan tekanan udara yang masuk ke dalam mesin. Kompresor ini akan memampatkan udara yang dibutuhkan untuk proses pembakaran, sehingga mesin dapat menghasilkan daya dorong yang cukup untuk menggerakkan rudal. Di dalam kamar pembakarannya sendiri, campuran udara dan bahan bakar akan dibakar untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk memutar turbin. Proses pembakaran ini merupakan salah satu bagian yang krusial dalam menghasilkan tenaga dorong yang diperlukan untuk membawa rudal ke targetnya. Turbin berfungsi untuk mengubah energi panas yang dihasilkan dari pembakaran menjadi energi mekanik yang menggerakkan kompresor. Energi ini juga digunakan untuk menghasilkan daya dorong bagi mesin. Bagian nozzle berfungsi untuk mengeluarkan gas panas dengan kecepatan tinggi dari mesin. Proses ini menghasilkan dorongan yang menggerakkan rudal. Mesin turbojet 500N memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya sangat cocok untuk aplikasi rudal, seperti Krishna maupun rudal lainnya. Salah satu keunggulan terbesar dari mesin turbojet 500N adalah kemandirian Indonesia dalam menghasilkan teknologi militer. Mesin ini dibuat dengan menggunakan material dan sumber daya yang tersedia di dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor komponen asing. Dalam pengembangan mesin turbojet ini, Dr. Firman dan timnya berfokus untuk menekan biaya produksi. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan teknologi yang sudah ada, biaya produksi mesin turbojet ini dapat ditekan, sehingga Indonesia dapat memproduksi alutsista dengan harga yang lebih kompetitif. Mesin turbojet 500N dirancang agar lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Efisiensi ini memungkinkan rudal untuk menempuh jarak yang lebih jauh dengan jumlah bahan bakar yang lebih sedikit, meningkatkan daya tempuh dan efektivitasnya dalam berbagai misi. Dengan kemampuan terbang rendah dan jarak tempuh yang jauh, rudal yang menggunakan mesin turbojet ini memiliki keunggulan dalam menghindari deteksi radar musuh. Hal ini menjadikannya lebih efektif dalam menjalankan misi tempur, terutama di wilayah yang terdeteksi radar atau sistem pertahanan udara musuh. Meski memiliki potensi besar, pengembangan mesin turbojet 500N ini bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah waktu dan pembiayaan yang terbatas. Riset dan pengembangan mesin turbojet membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Dr. Firman Hartanto bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu, seperti aerodinamika, termodinamika, dan teknik material,
untuk mempercepat proses pengembangan sambil tetap menjaga kualitas dan efisiensi biaya. Selain itu, kerjasama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran pendanaan riset. Meski pendanaan yang tersedia terbatas, tim peneliti terus berinovasi dengan menggunakan teknologi komputerisasi untuk melakukan simulasi dan perhitungan, mengurangi kebutuhan biaya eksperimen langsung. Mesin turbojet 500N ini tentunya tidak akan berhenti pada tahap ini. Dr. Firman dan timnya terus melakukan riset lanjutan untuk meningkatkan performa mesin. Beberapa aspek yang menjadi fokus pengembangan lebih lanjut, seperti meningkatkan efisiensi bahan bakar, adalah salah satu tujuan utama dalam pengembangan mesin turbojet ke depannya. Dengan meningkatkan efisiensi, mesin turbojet dapat memperpanjang jarak tempuh rudal dan mengurangi beban logistik yang diperlukan untuk misi. Untuk memperbesar kapasitas mesin dalam membawa muatan atau meningkatkan kecepatan rudal, peningkatan daya dorong menjadi salah satu prioritas pengembangan. Penggunaan material yang lebih ringan dan tahan terhadap temperatur ekstrim dapat meningkatkan kinerja mesin turbojet serta memperpanjang umur operasionalnya. Meskipun ini lebih relevan untuk penerapan sipil, pengurangan emisi dan kebisingan juga menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan mesin turbojet. Hal ini dapat meningkatkan stealth, yaitu kemampuan sembunyi dan mengurangi deteksi. Keberhasilan dalam mengembangkan mesin turbojet 500N ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memproduksi teknologi pertahanan canggih. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan riset semacam ini, dukungan penuh dari pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah harus memberikan dana yang memadai, memfasilitasi penelitian, dan mengurangi hambatan birokrasi untuk memungkinkan inovasi semacam ini berkembang. Penelitian ini tidaklah mulus. Seperti halnya banyak proyek riset di Indonesia, kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya pendanaan dan birokrasi yang kerap menghambat kelancaran penelitian. Meski demikian, Dr. Firman tetap berkomitmen untuk melanjutkan riset ini dengan sumber daya yang ada, bahkan menggunakan perhitungan berbasis komputer untuk mengurangi biaya riset. Riset ini juga melibatkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam hal pendanaan, meskipun bantuan dana dari pemerintah baru dapat diusahakan pada tahun-tahun mendatang. Meskipun demikian, Dr. Firman tetap optimis dan yakin bahwa dengan kerjasama yang terus dijalin, pengembangan mesin turbojet ini akan membawa hasil yang signifikan bagi kemandirian teknologi militer Indonesia. Pengembangan mesin turbojet 500N oleh Dr. Firman Hartanto adalah salah satu contoh kontribusi besar dari dunia akademik terhadap kemajuan industri pertahanan Indonesia. Selain pencapaian teknis dalam pengembangan mesin itu sendiri, riset ini juga melibatkan kolaborasi lintas disiplin ilmu yang penting. Misalnya, penerapan prinsip-prinsip aerodinamika dan termodinamika untuk meningkatkan efisiensi mesin sangat krusial. Aerodinamika digunakan untuk merancang komponen mesin seperti nozzle dan turbin agar dapat bekerja secara optimal dalam memanfaatkan aliran udara dan energi panas. Sementara itu, termodinamika berperan dalam memahami dan mengatur suhu serta tekanan yang terjadi di dalam mesin guna memaksimalkan performa dan efisiensi bahan bakar. Selain itu, pengembangan mesin turbojet 500N ini juga melibatkan teknik material yang mutakhir. Bahan-bahan ringan namun tahan panas sangat penting untuk memastikan bahwa mesin dapat beroperasi dalam suhu ekstrim yang terjadi selama penerbangan rudal. Pemilihan material yang tepat tidak hanya berpengaruh pada kinerja mesin, tetapi juga pada daya tahan dan umur operasional mesin tersebut. Di sisi lain, salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan mesin turbojet 500N adalah kemampuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor komponen asing. Dengan menggunakan material lokal dan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, Indonesia dapat memperkecil biaya produksi dan lebih mandiri dalam menghasilkan alutsista. Inisiatif ini juga membuka peluang bagi pengembangan industri dalam negeri yang akan memperkuat kemandirian Indonesia dalam sektor pertahanan. Namun, tentu saja, pengembangan teknologi semacam ini bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah dalam aspek pendanaan. Riset dan pengembangan mesin turbojet memerlukan biaya yang sangat besar, terutama dalam tahap eksperimen dan prototyping. Untuk itu, kerjasama dengan Kementerian Pertahanan menjadi sangat penting agar proses pengembangan bisa terus berjalan dengan dukungan finansial yang lebih stabil. Pendanaan yang memadai dari pemerintah akan mempercepat penelitian,
Sementara pengurangan birokrasi akan memperlancar implementasi riset ke dalam tahap produksi. Selain itu, dalam pengembangan teknologi semacam ini, Indonesia perlu terus berinovasi agar tidak tertinggal dari negara-negara lain yang lebih maju dalam bidang pertahanan. Salah satu langkah penting adalah mengadopsi teknologi terbaru dan memperkuat kapasitas riset dalam negeri. Mengintegrasikan kecanggihan teknologi komputer dan simulasi dalam proses riset dapat membantu mempercepat pengembangan, mengurangi biaya eksperimen langsung, dan meningkatkan akurasi hasil yang diinginkan. Keberhasilan dalam mengembangkan mesin turbojet 500N juga memberi dampak yang signifikan pada pengembangan industri pertahanan Indonesia secara keseluruhan. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan potensi Indonesia dalam menghasilkan teknologi militer yang canggih, tetapi juga menandakan bahwa Indonesia mampu mengembangkan sistem pertahanan yang lebih mandiri dan lebih efisien. Oke. Jadi itulah dia potensi-potensi besar Indonesia dalam menciptakan teknologi, terutamanya di alutsista dan yang lain-lain itu memang punya potensi besar dalam mengembangkan sendiri, buat sendiri gitu kan. Biayanya juga cukup besar gitu kan untuk penelitian dan yang lain-lain. Tapi kalau cakap pasal potensi, ya Indonesia memang sangat mampu gitu kan untuk menciptakan, membuat satu inovasi dan juga teknologi yang sangat canggih gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.